Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ibu. Perkenalkan, nama saya Asma Zairoma, bisa boleh panggil Mbak, boleh panggil Ibu, terserah seenaknya kalian mau panggil apa. Nah, sebelumnya kalian di sini, boleh lebih mendekat. Kalian udah saling kenal belum? Belum. Oke, berarti ini langsung mulai perkenalan aja ya. Boleh. Oke, duduknya dinyamankan dulu. Sudah. Oke, boleh silakan dari sini sebut nama, asal sama saat ini didikannya apa? Nama saya Amalia Zen, biasa dipanggil Zen. Saya asli Malang. Saya sekarang di UM, di PGSD. Oh, kuliah ya Mbak? Iya. Semester berapa? 3. Oh, semester 3. Oke, berarti namanya Mbak Zen ya? Iya. Asal Malang, terus sekarang semester 3. Oke, kalau Mbak ini? Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, biasa dipanggil Amel. Saya dari Probolinggo. Sekarang kuliah di PGSD juga. Biasa juga. Di kampus mana Mbak Amel? Di UM. Di UM. Oh, semester 3. Oh, berarti satu alma mater ya sama Mbak Zen ini? Iya, tapi tidak satu OPM. Oh, nggak satu kelas. Oke, kalau ini Mbaknya? Saya Arfia Pasra Ramadhani, bisa dipanggil Arfia. Nama saya Arfia Pasra Ramadhani, bisa dipanggil Arfia. Saya dari Prodi BK di UM. Berarti sekarang lagi kuliah Iya. di UM? Iya. Semester berapa Mbak? Semester 3 ya. Semester 3. Berarti ini sampai semester 3 semua ya? Iya. Iya. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, saya ada ice breaking. Nah, ice breakingnya tuh apa? Ice breakingnya tuh nanti dari tiap masing-masing kalian nyebutin kayak nama hewan yang sesuai sama sifat kalian atau yang sesuai sama huruf di nama kalian. Oke, gitu. Oke, dimulai dari Mbak ini. Ini juga nyebutin nama. Nggak usah. Oke. Nama saya, nggak usah. Hewan yang mirip dengan saya itu kelinci. Kelinci, oke. Kalau Mbak ini? Kancil. Kancil. Oke, kalau Mbak Zen? Kucing. Kucing. Oke. Sekarang coba Mbak Alfia. Tadi Mbak Amel milih hewan apa? Kancil. Kancil. Iya. Oke, kalau Mbak Zen? Tadi Mbak Alfia milih hewan apa? Kelinci. Kelinci. Oke, bener ya kelinci ya? Iya. Mbak Amel tadi? Kelinci. Kelinci ya? Salah lagi. Oke. Dari Mbak Zen mungkin kira-kira kenapa Mbak Alfia bisa milih kelinci? Mungkin ada sifatnya yang bisa ditebak. Mungkin dia suka sayur-sayuran mungkin. Bener gitu Mbak Alfia? Enggak, saya nggak terlalu suka sayuran sih. Kenapa? Mungkin kan kelinci kelihatannya lucu, lembut gitu ya. Itu sesuai kayak Mbak Alfia lembut Oh, kalau iya. gitu. Iya. Oke. Berarti sesuai sama sifatnya ya Mbak? Iya. Enggak dong. Nah, Oke. Kalau dari Mbak Amel sendiri, kenapa tadi Mbak Zen pilih hewan apa? Kucing. Kucing. Karena lucu. Soalnya Lucu. kayaknya Mbak Zen lucu juga deh orangnya ya. Oh, bener gitu Mbak Zen. Oh, berarti bener nih ya, jawabannya karena lucu gitu. Oke. Kalau dari Mbak Alfia sendiri tadi kira-kira kenapa Mbak Amel pilih kancil? mungkin kancil kan kayak cekatan sih Bu. Kalau di ceritanya di Malaysia itu yang pada zaman dahulu itu kan, ya itu kan kayak kancil tuh cerdas gitu. Jadi mungkin Mbak Amel juga kayak gitu. Gitu Mbak Amel, benar. Bijak sih, bijak aja. Oh bisa, oke. Jadi kita sudah melewati sesi ini ya, ice breaking. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling kali ini, saya mau ngasih tahu beberapa hal. Oh ya, saya di sini posisinya sebagai konselor. Yaitu saya bakal memfasilitasi kalian, terus mendengarkan cerita kalian, terus juga saya di sini saya di sini kayak menerapkan asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya kalian mau bercerita tuh bebas dan kita di sini bikin perjanjian. Jadi apa yang disampaikan di sini jangan disampaikan ke luar dari ruangan ini, oke? Jadi jangan ada yang menyebarkan cerita dari masalah kita masing-masing. Nah, terus untuk waktunya juga saya di sini ngasih waktunya sekitar 40 menit. Kira-kira dari kalian sepakat atau enggak? Sepakat. Oke. Dan jadi itu ya, kita udah mensepakati asas kerahasiaan sama waktu. Oke.
Selanjutnya, oh ya, kalian udah siap untuk menceritakan permasalahan kalian atau belum? Sudah. Sudah, oke. Sebelum kalian ceritakan masalah kalian nanti bisa kasih tahu nih masing-masing masalahnya apa, terus red masalah kalian, kayak seberapa besar sih masalah itu berpengaruh di hidup kalian gitu. Oke, boleh mungkin dimulai dari Mbak Zen. Saya ini sih Bu, akhir-akhir ini kayak mungkin karena tugas-tugas kuliah akhir semester ya, jadi saya kayak ke pressure gitu loh, kayak ada tekanan gitu loh di diri saya yang bikin saya itu kayak mungkin ya tertekan gitu kan Bu. Jadi itu mengganggu sih akhir-akhir ini. Kira-kira kalau dari masalah Mbak Zen berapa per 10 nih? 5 per 10. Oke, berarti tadi Mbak Zen ini ngerasa tertekan sama ke pressure gara-gara tugas kuliah yang banyak ya? Iya. Oke, kalau dari Mbak Amel sendiri gimana? Kalau saya hampir sama sih Bu, tapi saya tuh kayak overthinking juga. Di samping ada tekanan seperti Mbak Zen, saya juga overthinking gitu menghadapi tugas-tugas kuliah. Apalagi kan sekarang memasuki akhir-akhir semester 3 gitu, jadinya tugasnya tuh makin banyak, jadi itu yang makin membuat saya tertekan. Oke, berarti kalau dari Mbak Amel tadi kira-kira berapa masalahnya? 8 sih, 10. 8 per 10, kayak merasa tertekan gitu ya, merasa tertekan, terus kayak merasa berat karena masalah di perkuliahan, karena tugas perkuliahan yang berat gitu tadi ya, karena tadi akhir semester. Oke, kalau dari Mbak Alfia? Kurang lebihnya sama kayak Mbak Zen, itu kayak tekanan dari tugas-tugas itu banyak sekali, apalagi kan sekarang udah mendekati UAS juga, jadi tugas-tugasnya itu makin kayak nggak masuk akal gitu Bu. Jadi ya mau nggak mau ya mau dikerjain, tapi waktu ngerjain juga penuh gitu ya. Oke, berarti lagi ngerasa berat sama kayak tugas sama tugas-tugasnya itu ya, tugas-tugas kuliah. Oke, kira-kira dari Mbak Alfia berapa red masalahnya? 6 6 per 10? Iya. Oke, tadi kan dari semua red ini kayak tadi Mbak Zen 5 per 10, Mbak Amel 8 per 10 ya. Terus dari Mbak Alfia 6 per 10. Nah, kira-kira kalian setuju nggak misalnya kita bahas ini masalah yang rednya paling tinggi? Iya, setuju. Setuju. Oke, dari Mbak Amel kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Oke, tadi kan kita udah ngasih tahu masalah sama rednya ya. Nah, kira-kira Mbak Amel udah siap belum buat menceritakan permasalahan? Siap Bu. Sudah siap. Oke, boleh Mbak Amel silakan bercerita. Jadi di akhir-akhir ini tuh saya merasa cemas Bu, merasa tertekan, terus overthinking juga karena memang tugasnya tuh sehektik itu gitu. Apalagi kan saya nih PGSD. Nah, tugasnya itu bukan hanya teori tapi juga praktik, kayak disuruh buat video micro teaching gitu. Kan itu 4 SKS ya Bu, teori dan praktik. Nah, terus kayak gimana ya, kayak gak ada keringanan gitu loh Bu, intinya setiap orang tuh harus praktek gitu, jadi itu yang membuat saya kayak semakin tertekan. Di samping itu kan tugas-tugas kuliah yang lain juga banyak kan ya Bu, bukan hanya itu aja. Jadi fokus saya tuh kayak ya Allah, saya fokusnya kemana? Kalau saya fokus ke itu aja kan tugas yang lain kayak terbengkalai gitu, tapi itu yang mengganggu pikiran saya Bu. Oke, berarti tadi Mbak Amel ngerasa kayak terbebani gara-gara tugas praktek yang banyak gitu. Terus saya juga bingung gitu ya mau ngerjain yang mana dulu. Oke, mungkin dari Mbak Alfia atau Mbak Zen mau memberi tanggapan? Kalau saya ngerasain hal yang sama sih Bu. Jadi kayak kan kita sama-sama PGSD, emang kayak gitu. Apalagi saya kayak observasi ke sekolah gitu kan, terjun ke sekolahnya itu kayak kalau kelompoknya nggak selaras yang benar-benar kompak, pasti kan kayak jadinya kita dominan. Nah itu yang bikin kayak ke pressure, kayak kok kuliah kayak gini sih, kok tugasnya kayak gini, karena emang nggak dari tugasnya aja, dari anak-anaknya juga kayak gitu. Jadi itu nambah overthinking, nambah cemas gitu. Oke, berarti dari Mbak Zen juga merasakan hal yang sama ya tadi, kayak ke pressure gara-gara itu anak-anak kelompoknya, terus juga lebih ngerasa overthinking juga akhirnya gitu. Oke, mungkin dari Mbak Alfia mau menanggapi? Kalau dari saya juga kurang lebihnya sama, meskipun ya beda prodi gitu ya Bu. Itu kan sekarang kan SKS paling banyak kan 4, jadi 4 SKS kan lama banget ya. Itu juga taruhan nilainya juga pasti besar gitu kan, itu yang jadi ke pressure-nya tuh beneran gitu. Jadi kayak mikirin yang 4 SKS gitu, yang 3, 2 itu kayak angan-angan gitu loh Bu. Jadi yang terfokus ini ke 4 SKS itu, dan
4 SKS biasanya kan ada teori dan praktiknya, belum itu kayak membuat video, terus teorinya juga kayak gitu, jadi ya seperti itu. Oke, berarti kalau dari Mbak Alfia sendiri tadi yang SKS itu ya Iya. ngerasa berat karena kayak ada 4 SKS dalam sehari gitu. Iya. Terus valid dengan apa yang dirasakan Mbak Amel tadi itu ya merasa berat. Oke, sekarang saya mau tanya Mbak Amel. Kalau dari Mbak Amel sendiri kan tadi Mbak Amel merasa kayak berat karena bingung juga gitu kan. Mungkin Mbak Amel punya tujuan tertentu mau mencurahkan ini tuh untuk apa gitu? Mungkin untuk kayak kebingungannya Mbak Amel atau untuk kayak mengetahui gimana sih cara menghadapi atau solusinya apa gitu. Kalau saya biar saya tuh nggak ngerasa sendirian gitu Bu, kan saya ini kongsi kelompok, jadi kalau misal kongsi individu ya hanya saya aja kan yang mengalami. Nah, saya memilih yang kongsi kelompok biar saya tuh nggak ngerasa sendiri, kan teman-teman ini kan juga mengalami hal yang sama gitu, jadi biar ngerasa lega, gak ngerasa sendiri juga. Mungkin dalam kongsi kelompok saya juga dapat solusi dari teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Oke, berarti tadi biar bisa ngerasa nggak sendiri gitu ya. Oke, berarti dari yang tadi Mbak Amel rasain itu, selama Mbak Amel merasa nggak terbebani karena tugas itu, selain itu juga Mbak Amel ngerasa kayak sendiri gitu ya, Iya. ngerasa kayak memikul tugasnya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, sebenarnya apa yang Mbak Amel rasakan tuh valid Mbak Amel. Cuman mungkin dari yang tadi kan Mbak Amel ngerasa terbebani karena Ya karena banyaknya tugas ya. ya karena banyaknya tugas sama karena bingung mengerjakan yang mana bingung. Benar. Pas Mbak Amel ngerasain hal itu, kira-kira ada nggak yang kayak Mbak Amel mau ini apa namanya, Mbak Amel sadar kayak oh ternyata selama ini nih yang harus aku ubah kayak gitu dari sikap Mbak Amel. Kayaknya ya karena sikap saya yang perfeksionis sih Bu. Jadi kalau saya ngerjain tugas tuh meskipun selesai, nah itu saya kayak cek terus, kayak revisi terus, kalau ada yang kurang direvisi lagi. Itu yang membuat saya lama dalam mengerjakan tugas gitu. Sebenarnya kalau masalah kayak manajemen waktunya ya saya bisa manajemen waktu, tapi yang terkait perfeksionis itu saya masih belum bisa menghadapinya gitu ya. Jadi itu kayak ya udah dari lama emang perfeksionis itu gitu. Jadi terbawa sampai sekarang. Berarti Mbak Amel merasa itu berpola ya dari sikap profesionalis itu. Oke, mungkin dari ini Mbak yang lain ada yang mau menanggapi? Saya sih orangnya yang santai sih Bu ya, kayak gak terlalu perfeksionis banget. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas ya udah selesai kumpul. Kalau misalnya masalah nilai ya akhir aja, yang penting tugasnya itu sekarang udah selesai gitu. Kalau misalnya kebanyakan, kalau misalnya dicek terus kan kayak nanti kita itu makin apa ya, kayak nggak yakin gitu sama jawabannya kita sendiri. Jadi bener nggak ya kayak gini, jadi tugas-tugas yang lain tuh makin apa ya, kayak terbelakang gara-gara fokus tugas ini tadi gitu. Oke, berarti Mbak Alfia ini menanggapi kalau Mbak Alfia bersikap sebaliknya ya dari Mbak Amel tadi. Karena Mbak Alfia ngerasa kalau perfeksionis itu kayak susah nanti kayak menghadapi tugas yang lain gitu, karena terfokus pada satu. Kalau dari Mbak Zen mungkin mau menimpali? Kalau saya tipikal yang di tengah sih. Jadi kayak ada waktunya saya perfeksionis itu tergantung bidangnya. Kayak kalau itu bidangnya saya minati itu pasti saya gitu. Tapi kalau enggak ya saya santai gitu kan. Nah, tapi kalau dengar dari Rama kan tadi ini orangnya perfeksionisme. Ya. Terus kata Rama itu dari lama ya. Jadi itu didikan orang tua atau gimana Pak? Ya. Kayaknya iya dari didikan orang tua juga yang membuat saya perfeksionis gitu. Karena memang dari kecil saya tuh kayak gimana ya, kalau ngelakuin sesuatu tuh harus rapi gitu, harus sempurna gitu. Jadi itu yang mungkin membawa rasa perfeksionis ini sampai sekarang gitu. Karena kan kalau memang bukan dari didikan orang tua kan, kalau dari motivasi sendiri sih bisa, tapi kan yang awal yang mengajarkan kita tuh kan ini pola asuh orang tua. Oke, berarti udah Mbak Zen itu yang mau menanggapi dari Mbak Amel? Mau tanya lagi? Boleh. Nah kan itu kan udah dari lama, terutama dari pola asuh orang tua ya. Iya. Mbak Amel keberatan nggak? Maksudnya kayak itu hal yang menekan nggak kira-kira? Iya sih, saya merasa tertekan
tertekannya tuh pas ini kayak kan saya perfeksionis kan otomatis saya tuh memikirkan hasil kan, memikirkan nilai, jadi itu yang membuat saya tertekan. Kalau saya lagi gak mikirin nilai ya kayak ya udah perfeksionis biasa aja gitu, gak merasa tertekan banget. Berarti orang tua Kak Amal ini mentingin hasil banget? Enggak sih, sebenarnya itu bukan dari orang tua kalau yang melihat hasil, tapi dari saya sendiri gitu. Saya ya ingin membanggakan orang tua gitu, jadi ya karena itu saya harus sempurna gitu. Jadi tuntutan sempurna itu bukan dari orang tua ya berarti? Iya, tapi Dari Kak Amal sendiri. mana sih, saya sebenarnya bingung juga kan. Saya bilang tadi kan emang dari orang tua, Iya, menurut pola sempurna. Tapi kalau dari prestasi ini sebenarnya tuh dari saya sendiri gitu, bukan dari orang tua. Kalau orang tua membiasakan saya tuh, misal pas kecil ini kayak kalau habis ini main harus dirapikan gitu. Terus kalau ngelipat baju tuh harus rapi gitu. Intinya kalau apa-apa tuh harus rapi gitu kalau orang tua saya. Itu kayak nggak secara langsung kayak membentuk terbentuk ya iya, Mbak. sifatnya Mbak Amel gitu. Oke, sudah Mbak Zen? Sudah. Sudah, oke. Dari tadi kan kita kan ngebahas yang masa lalu itu kan. Nah, setelah kita tahu tadi yang cerita Mbak Amel, saya mau tanya kira-kira Mbak Amel itu kan perfeksionis itu sebenarnya terbentuk dari pola ya, dan jadi Mbak Amel sendiri. Mbak Amel ada merasa kayak sampai sekarang itu mengganggu atau tertekan dengan kondisi Mbak Amel yang sekarang nggak? Iya, merasa tertekan. Enggak, dengan kondisi saat kuliah saat ini? Iya. Ya. Kalau masa SD SMP itu saya masih ini ya agak terlalu tertekan dengan rasa perfeksionis itu. Nah, makin naik apa ya, jenjang pendidikan kayak SMA ini kayak rasa perfeksionis saya tuh makin besar gitu. Terus rasa tertekannya juga makin besar juga, apalagi pas kuliah ini. Apalagi kan di kelas tuh teman-teman pada ambis gitu. Saya ngerasa ya udah saya gak ada apa-apanya dibanding teman-teman saya gitu. Jadi itu yang mungkin membuat rasa perfeksionis saya semakin besar. Oke, berarti dari kecil udah itu ya, udah kayak awal-awalnya ngerasa kayak nggak apa-apa gitu, terus kesini-sininya ngerasa kayak sebenarnya berat. Nah itu karena pas dulu tuh suka ada kayak saingan antar kelas gitu, ambis gitu, jadi kayak bikin Mbak ngerasa kayak terus terpacu gitu. Oke. Kira-kira Mbak Amel sadar nggak kapan pertama kali perfeksionis itu ada? Saya nggak sadar sih Bu, intinya kayak tiba-tiba muncul gitu dalam diri saya. Oh, berarti itu nggak disadari. Berarti semakin disadari akhirnya membawa Mbak Amel pada kecemasan itu ya tadi. Oke, kalau saya mau nanya lagi nih ya, cemasnya Mbak Amel itu seberapa cemas sih, mungkin kayak sampai berpengaruh terhadap diri Mbak Amel sendiri, kayak menyakiti diri sendiri, atau kayak berpengaruh kayak interaksi sosial dengan orang lain? Kalau saya sih ini Bu, kan kalau saya ngerjain tugas tuh ya, nah saya tuh gak mikirin apa-apa, intinya saya fokus tugas. Kalau ada yang misal teman WA, saya tuh ya udah gak dibalas dulu gitu, intinya saya fokus tugas saya. Meskipun saya lapar, saya gak bisa gitu, intinya tugas selesai dulu baru saya makan gitu. Kecuali sholat, kalau sholat tuh baru saya tinggal tugas. Berarti Mbak Amel jadi kayak mengabaikan hal-hal lain, apalagi kalau kayak lagi mengerjakan tugas gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dari Mbak Zen atau Mbak Alfia? Saya silakan Mbak Zen. Pernah nggak apa, karena kan tadi Amel tuh perfeksionisnya ke hasil ya, pernah nggak burn out karena hal itu? Pernah sih. Itu sampai gimana? Sampai ya gimana ya, kan saya tuh kan tipikal orang yang kayak kepikiran banget gitu. Nah kalau misal misal saya ekspektasi saya itu kan besar ya ke hasilnya. Nah kalau hasilnya tuh gak sesuai sama yang saya harapkan, saya tuh ya langsung stres gitu, terus susah tidur gitu. Berarti sangat berdampak ya, dalam kata lain berarti. Sudah. Oke, itu berarti akhirnya berdampak ke internal Mbak Amel sendiri ya, Iya. akhirnya susah tidur dan segala macem. Nah kalau misalnya, dari Mbak Alfia mau menanggapi atau enggak? Enggak sih Bu, soalnya kan saya tipe-tipe orangnya yang santai, jadi dengan Mbak Amel yang perfeksionis itu saya cukup wow, ternyata ada orang kayak gini gitu. Oke, berarti rawanan ya Iya. istilahnya. Oke,
yang Mbak Amel katakan tadi kan kayak ngerasa yang kayak susah tidur segala macam, burnout gitu. Nah Mbak Amel menyadari nggak kalau burnout ini pada akhirnya kayak harus diatasi, atau Mbak Amel belum menemukan cara mengatasinya? Belum menemukan caranya sih Bu. Mengatasinya. Oke, berarti pada akhirnya ini kayak kayak berantai gitu ya, kayak Iya. dari cemas ini ternyata menyebabkan perfeksionis, terus burnout tidak segala macam. Benar. Oke, berarti Mbak Amel selama ini burnout itu kayak cuman kayak ya udah dihadapi aja, belum tahu cara Iya mengatasinya. benar, ya udah saya hadapin, ya udah kayak ya itu kebiasaan sehari-hari saya gitu, sudah menjadi kebiasaan gitu. Sudah menjadi kebiasaan. Heeh. Oke. Hmm, kan tadi kan burnout kan dari yang usul Mbak Zen tadi itu kan. Nah mungkin Mbak Zen mau ngasih tanggapan terkait yang burnout dari Mbak Amel tadi. Kan tadi Mbak Amel bilang kalau ekspektasinya nggak sesuai sama hasilnya kan Mbak Amel stres ya, nggak bisa tidur. Kan itu apa ya? Kan itu nggak bisa diubah kan ya hasil itu tadi. Iya. Soalnya udah ada. Nah, Mbak Amel biasanya ngapain kalau udah stres nggak bisa tidur itu ngapain? Kalau kayak gitu saya biasanya ini cari teman cerita. Soalnya kan saya tuh ini biasanya saya ceritanya ke mama. Kalau ada apa-apa, hal sekecil apapun saya tuh ceritakan ke mama gitu. Jadi dengan bercerita saya tuh jadi ngerasa lebih tenang gitu. Nah kalau lagi kayak tadi burnout tuh saya kayak nyari orang gitu di rumah biar saya tuh nggak ngerasa sendiri gitu. Saya ikut mama lah kemana-mana gitu. Berarti Amel ini kayak nyari orang yang bisa ngajak Amel kemana? Iya, gitu. biar saya tuh nggak kepikiran atas apa yang sudah terjadi gitu. Oh iya, saya udah ya dari Mbak Zen tadi. Oh ya, saya kepikiran Mbak Amel kan dari Probolinggo ya, terus sekarang kuliah di UM. Berarti Mbak Amel kan merantau kan? Iya. Nah posisinya kan jauh dari rumah dan jauh dari orang tua juga. Nah pas Mbak Amel ngerasa burnout ini kan kayak harus cerita sama mama gitu kan. Nah ketika misalnya Mbak Amel terhalang untuk kayak menghubungi mama, kira-kira Mbak Amel melakukan apa di kuliah ini? Gak ada sih, ya udah saya diem aja gitu. Amel kan sendiri. Mendam sendiri, berarti sama dia mendam sendiri. Iya. Kalau cerita tuh ya biasanya VC, kalau enggak ya telepon biasa gitu. Tapi itu udah bikin merasa lega. Gitu, oke. Mungkin dari Mbak Amel mungkin punya teman atau siapa untuk kayak Mbak Amel bercerita? Punya sih, tapi kadang saya tuh mau cerita ke teman masih ini. Saya kan tipikal orang yang sulit percaya gitu, sulit percaya ke teman. Tapi kalau udah percaya udah saya oversharing gitu. Tapi kan teman saya di kuliah ini gimana ya, mereka juga sama-sama sibuk, jadi saya juga lihat kondisi. Ya, berarti lebih ke apa namanya nggak mau ini ya, nggak mau bikin orang tuh kayak repot gitu dengan kondisi Mbak Amel yang sekarang seperti itu. Oke Mbak Amel sebenarnya kan tadi udah sadar ya dengan perilaku Mbak Amel. Ada nggak kayak sesuatu yang bikin Mbak Amel kayak kesel sama diri sendiri, atau justru kayak pengen mengubah hal itu? Ya saya ingin mengubah itu, kayak rasa perfeksionis biar saya tuh apa ya gak terbelenggu dalam rasa itu, biar saya tuh gak mudah cemas, gak overthinking gitu. Oke. Oh tadi saya juga ada mention yang bagian ekspektasi tadi. Nah Mbak Amel kan kadang kayak mementingkan hasilnya kan. Dari hal itu pasti itu terjadi berpola atau enggak? Iya berpola. Berpola. Emang itu dari lama, dari SMP sih, tapi SMP gak terlalu. SMA seperti yang sudah saya katakan makin menjadi, dan kuliah makin menjadi gitu. Oh berarti semenjak yang merasa ambis di SMP itu ya, sampai perkuliahan itu tadi. Oke. Setelah tahu kalau ekspektasi Mbak Amel ini kayak bisa nggak sesuai sama kenyataannya, mungkin Mbak Amel ada apa yang Mbak Amel lakukan setelah tahu hal itu? Mungkin kayak Mbak Amel berubah ekspektasi atau Mbak Amel seperti apa? Kalau saya sih lebih berambisi lagi, kayak misal kalau kan ini saya sering ikut lomba. Nah kalau saya gak juara di lomba, ya kadang saya mikir mungkin bukan rezeki saya, tapi saya tuh kayak apa ya, ambisinya makin besar gitu. Ya udah saya belajar gitu makin menjadi. Oke, mungkin dari Mbak mau menanggapi? Kalau dari saya sendiri ya kan, saya juga ngerasa anaknya nggak terlalu pinter ya Bu ya, kalau dalam hal akademik. Jadi kalau misalnya saya dapat nilai jelek gitu, kayak pasrah sih Bu. Meskipun ya memang nantinya belajar, tapi kayak melihat kayak gini, anak dapat jelek gitu ya, ya udahlah besok
bisa dicoba lagi, tapi nggak sekeras Mbak Amel tadi gitu sih Bu. Ya kan saya juga nggak terlalu sih yang ambisi banget gitu, jadi kayak saya let it flow aja gitu. Pada Mbak Zin mungkin Kan kalau tadi dengar ceritanya Mbak Alfia itu, Mbak Alfia kan tipe yang let it flow. Jadi mungkin kalau dapat hasil yang itu nggak terlalu kecewa ya. Iya, meskipun Kalau- ya paling ya kayak iya kayak ada ya kecewa dikit lah Betul, gitu. Tapi kan tipe yang kayak ya udah Iya, nanti iya. belajar lagi Iya. gitu kan. Tapi enggak sekeras Mbak Amel. Kalau Mbak Amel sendiri itu pas tadi hasilnya nggak sesuai ekspektasi, rasa kecewa Mbak Amel besar nggak? Besar banget. Soalnya kan saya orangnya ekspektasinya tinggi, jadi kalau hasil udah gak sesuai tuh saya pasti cari alasan, ini kenapa sih kok nilai saya segini gitu, padahal saya tuh aktif di kelas gitu, terus saya sedang ngerjain tugas, kenapa malah nilai teman saya yang apa ya nggak aktif, yang biasa biasa aja tuh yang lebih besar, pasti saya gitu. Berarti kalau pas kecewa kayak gitu, tapi Mbak Amel ambisinya besar ya di situ. Iya, kayak gimana ya, mau menutupi rasa kecewa itu gitu. Tapi capek nggak? Capek banget semua. Capek tapi Mbak Amel belum tahu gimana cara nurunin lagi. Benar. mungkin ada lagi dari Mbak Zin. Sudah. Sudah. Oke, berarti Mbak Amel sendiri sebenarnya tuh udah ngerasa sadar terus capek juga tapi belum tahu cara mengatasinya tadi ya. Oke, ada nggak pengaruhnya sama kehidupan Mbak Amel pribadi? Pas kayak ngerasa tadi kan ngerasa kecewa sama ekspektasi, terus akhirnya merasa ambisinya kuat gitu kan. Nah, misal nih Mbak Amel punya hubungan sosial dengan teman atau kayak interaksi dengan sosial, ada nggak itu berpengaruh terhadap kehidupan Mbak Amel? Berpengaruh sih Bu. Kan saya waktu SMA tuh ada circle. Saya tuh orangnya nggak mau sama yang lain gitu, maunya sama teman saya yang 4 itu aja gitu. Soalnya kan kalau yang lain saya tuh nggak tahu sifat aslinya gimana kan ya. Terus kalau kelompokan tuh belum tentu kayak apa ya, sefrekuensi lah. Kalau teman saya yang 4 ini kan sefrekuensi semua, jadi saya enak gitu. Pada akhirnya itu kayak bikin Mbak Amel ngerasa oh itu mempengaruhi itu ya sikap Mbak Amel tadi itu. Oke, mungkin dari Mbak Amel punya pandangan sendiri yang benar tuh seharusnya seperti apa? Kalau saya mikirnya tuh yang bener tuh ya udah kayak dijalani santai aja gitu, kayak teman-teman yang lain, gak usah gimana ya, ini ya saya ingin mengurangi rasa perfeksionis itu biar saya tuh gak sehektik ini gitu Bu. Oke, saya paham pasti capek banget ya Mbak Amel yang seperti itu. Oke, mungkin dari saya, mungkin Mbak Amel bisa kayak istirahat sebentar, pernah mungkin kayak ngasih kesempatan istirahat untuk diri sendiri. Sebenarnya sering sih Bu, tapi meskipun saya istirahat tuh gimana ya, saya ngerasa kayak waktu saya tuh tersita gitu Bu. Soalnya Oke. gimana, misal saya ini ngerjain tugas tapi lagi capek, nah saya tuh mau tidur tapi nggak bisa tidur gitu, jadi daripada saya leha-leha mending saya kerjain gitu Bu. Jadi ya menurut saya waktu itu sangat penting. Mungkin dari Mbak yang lain punya sudut pandang lain atau mau menanggapi? Mbak Amel punya schedule nggak apa randomly aja? Saya jadwal sih, terjadwal gitu. Jadi kalau ngerjain tugas nih, misal sekarang ngerjain ini, udah itu target saya sampai selesai, ya udah selesai gitu. Di situ besok ngerjain ini, besoknya lagi ngerjain ini gitu Mbak. Jadi kayak terstruktur gitu lah jadwal saya sehari-hari. Punya golden time nggak? Kayak misal nugas itu wajib mau jam sekian harus sekian, kalau aku wajib nugas atau ya seadanya waktu aja. Seadanya waktu saja sih. Oke. Seselesainya juga. Intinya diselesaikan hari ini, ya udah hari ini gitu. Cukup dari Mbak Alfia mungkin. Saya orangnya kan emang kayak random ya pun nggak terjadwal itu, jadi ya mungkin, tapi dari ceritanya Mbak Amel bisa saya ambil hikmahnya itu kan seperti kayak membuat jadwal itu mungkin yang saya akan lakukan di masa berikutnya gitu. Oke, tadi kan saya sempat mention ya, tadi Mbak Amel pas sama Mbak Zen ngobrol ini, Mbak Zen sempat tanya Mbak Amel punya golden time apa enggak gitu kan. Terus Mbak Amel itu sebenarnya mungkin punya jadwal ini ya, punya jadwal sendiri, tapi itu nggak ada kayak emang waktu khususnya, bisa kayak pagi, malam atau siang seperti itu.
mungkin Mbak Amel mungkin ngerasa bersalah misal kayak selesai mengerjakan tugas Mbak Amel kayak beristirahat, ngerasa bersalah atau enggak? Tergantung situasi sih Bu. Kalau tugasnya banyak ya saya ngerasa bersalah. Ya saya mikirnya tuh yang penting istirahat malam aja. Ya wes siangnya saya habisin buat tugas gitu biar tugas saya itu selesai. Karena kalau apa ya, bukan aturan sih, kayak saya tuh prinsipnya gini, saya tuh harus bersusah-susah dulu tapi bersenang-senang kemudian. Jadi kalau lagi banyak tugas tuh saya sebisa mungkin manajemen waktu saya tuh biar apa ya, intinya intinya kalau ada kesempatan waktu saya tuh langsung ngerjain gitu, meskipun ya sambil gadang-gadang gitu ya Bu. Tapi kan saya selesai duluan, jadi saya tuh santai duluan gitu Bu. Oke. Tadi kan dari Mbak Amel kan kita udah sempat dengar ya kalau Mbak Amel itu sebenarnya kayak menemukan prinsip bersusah dulu bersenang-senang kemudian gitu, istilahnya kayak capek dulu gitu baru nanti kemudian punya waktu luang. Oke, saya udah cukup apresiasi Mbak Amel udah cukup tertib, teratur kan, dan ternyata perfeksionis ini juga membawa beberapa kebaikan. Tapi saya mau tanya sebaliknya nih, sebenarnya Mbak Amel pas waktu istirahat beneran atau enggak? Benar-benar yang emang setelah bersusah-susah selama menjalankan tugas baru benar-benar menikmati waktu istirahat atau enggak? Iya, karena saya udah gak mikirin apa-apa gitu, tugas udah selesai gitu, jadi ya udah saya udah aja gitu. Oke, berarti ketika di situ Mbak Mel udah nggak ngerasa cemas lagi sama Iya, tugas. iya. Oke, berarti cemasnya itu dipicu karena rasa Iya, waktu mau ngerjain tugas tuh kayak gimana ya Bu, kan kadang tugasnya ada yang kayak gak masuk akal gitu lah, yang intinya menurut saya tuh berat, jadi itu yang makin membuat saya cemas. oke, jadi cemas berlebihnya karena Mbak Mel punya itu ya tadi kecemasan terhadap tugas yang harus sempurna seperti itu ya. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi ya, kalau misalnya Mbak Mel sendiri mungkin udah punya kayak suatu solusi sendiri atau belum? Belum. Belum sama sekali. Oke. Kalau Tanya dulu. Tadi kan Mbak Amel berarti belum punya solusi sendiri ya. Kira-kira kalau misalnya saya kasih solusi Mbak Amel keberatan atau enggak? Enggak. Oke. Saya tadi setuju banget sama Mbak Zen ya mungkin. Mbak Amel tuh bagus udah punya waktu ini sendiri tugas sendiri. Mungkin Mbak Amel bisa lebih ini lagi, misal kayak hari Senin mengerjakan tugasnya misalnya sore kayak gitu. Nah nanti Mbak Amel juga punya golden time sendiri gitu. Jadi kecemasan itu bisa diatur karena Mbak Amel udah punya waktu istirahat teratur juga gitu. Jadi nggak terus menerus memikirkan tugas gitu. Jadi ketika istirahat, ketika tugas. Jadi pikirannya nggak tumpuk sama tugas Mbak Amel sendiri. Mungkin dari Mbak Alvia mau memberikan saran lain? kalau dari saya kayak saran untuk orang perfeksionis itu agak susah sih Bu ya, soalnya kan kayak dia tuh sudah terpaku sama satu tujuan, gak bisa kayak dibelokkan gitu loh. Soalnya kan saya juga punya kakak seperti Mbak Amel juga, jadi dia tuh mengerjakan terus gitu, nanti emang di rumah emang leha-leha, emang kayak nggak ada apa-apa gitu, tetapi tugasnya itu diselesaikan di awal gitu. Mungkin emang bener katanya Mbak Amel kalau tugas itu emang seharusnya emang dikerjain di awal, baru nanti kita leha-leha, itu termasuk sudah ini sih menurut saya sudah ya sudah bagus gitu. Berarti Mbak Alvia berpandangan sebaliknya ya, kalau misalnya itu sebenarnya tuh udah bagus gitu. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Zen? Kalau saya sendiri iya sih, sebenarnya kebiasaan KML ini bagus, cuma mungkin karena terpacu sama hasil ya, jadinya KML itu sering overthinking, sering merasa cemas juga kalau misal hasilnya itu nggak sesuai. Kalau dari saya sendiri mungkin KML lebih coba untuk menghargai proses ya, karena proses KML itu lebih susah daripada hasilnya. Jadi kayak kasih afirmasi lah atas apa yang KML udah korbanin, dan mungkin itu sih. Oke. Dan tadi dari Mbak Zen kita udah masukan ya kalau Mbak Mel bisa lebih mengafirmasi diri sendiri seperti itu. Oke. Menurut Mbak Mel udah bisa sayang sama diri Mbak Mel sendiri belum? Masih belum. Saya ngerasa kayak nyiksa diri sendiri sebenarnya. Oke, berarti Mbak Mel sebenarnya belum merasa sayang sama diri sendiri. Tapi di sisi lain Mbak Mel pengen kayak orang-orang yang kayak bisa menjalani hidup dengan itu seperti itu. Oke.
Maksudnya Mbak Amel nih dari sisi sini kita udah bisa menangkap nih Mbak Amel. Mbak Amel bisa mempunyai kayak bisa lebih sayang sama diri sendiri dengan cara apa? Tadi memberikan afirmasi positif seperti itu. Juga Mbak Amel bisa kayak ya istilahnya mengapresiasi diri sendiri gitu seperti itu Mbak Amel. Oke, sejauh ini kira-kira Mbak Amel dari kuliah ini udah pernah belum mengafirmasi diri sendiri? Mungkin kayak saya bisa mengerjakan ini. Saya sudah cukup bagus dengan tugas yang saya kerjakan mungkin. Belum, karena emang saya terpakunya pada hasil kan. Jadi Oke. ya udah kayak kan misal sesuai ekspektasi ya udah kayak biasa aja gitu. Baru kalau nggak sesuai saya tuh ngerasa stres. Berarti sebenarnya Mbak Amel punya tolak ukur sendiri ya Heeh. untuk stresnya seperti apa, untuk sempurnanya seperti apa. Oke. Pasti pernah kan Mbak Amel menghadapi 1-2 kali ngerasa kayak masih cemas berlebih. Nah, tadi kan Mbak Amel kalau misalnya di rumah tuh kan kayak mencari orang gitu kan buat jalan-jalan kayak gitu. Nah, kalau misalnya atau video call sama mamahnya atau telepon sama mamahnya, atau Mau diganti lagi kan? Masalahnya. apa ini langsung aja udah selesai. 6 menit. Di sini. Kak Amal itu kan kalau tadi itu bilang kalau Kak Amal itu ketika hasilnya tidak bisa ekspresi, Kak Amal kan akan menambah power gitu ya caranya. Iya betul. Nah itu tapi Kak Amal refleksi nggak kayak kira-kira yang kemarin ini apa yang kurang kayak gitu. Ya, berarti sebenarnya kalau Kak Amal udah kayak gitu, kayaknya Kak Amal cuma perlu mengubah mindset Kak Amal aja sih tentang kegagalan Kak Amal itu, karena sepertinya Kak Amal itu terpacu sama kalau Kak Amal gagal, Kak Amal kayak gini gitu. Mungkin ekspektasi Kak Amal sih yang membuat Kak Amal itu merasa bahwa aku tuh harus sempurna, karena nggak ada tuntutan dari luar, kan itu dari diri Kak Amal. Dan mungkin Kak Amal nyobanya itu diturunin ekspektasi dan juga ubah ini sih, kata ubah pikiran tentang kegagalan itu. Jadi kayak kalau saya lihat ini Kak Amal itu udah keren banget ya, menurut saya udah keren banget. Nah itu sih, jadi kayak coba untuk menghargai diri sendiri aja seperti itu. Oke, terima kasih sarannya ya Mbak Zen tadi. Oke, mungkin benar kali ya, mungkin Mbak Amel dari berteman itu kayak bisa saran dari saya ya, bisa melihat dari pola teman-temannya, misalnya kayak malu berteman dengan orang sebaliknya. Nah Mbak Amel bisa belajar dari dia kayak gimana caranya sih dia bisa menghargai diri sendiri, bisa let it flow seperti itu. Oke. Kurang 4 menit. Apa sih? Kayak insight. Oke. Tadi kan kita udah dapet itu ya masukan dari Mbak Zen juga, tuh saya juga udah memberikan beberapa saran kepada Mbak Amel. Kira-kira Mbak Amel udah ngerasa dapet masukan belum atau insight baru? Iya, saya sudah mendapatkan banyak pelajaran dari teman-teman semuanya, dari ibu juga, terutama dari Mbak Zen, karena memang benar sih, mungkin dari saya nih memang apa ya, karena saya selalu terpacu pada hasil, jadi saya kayak gak menghargai proses yang menurut orang-orang proses saya emang kayak gimana ya, sudah wow gitu. Iya. Tapi menurut saya kan masih kurang gitu, soalnya kan yang melihat beda orang gitu. Terus tadi mindset saya ya harus diubah juga biar saya agak apa ya, memang perfeksionis sih baik, tapi kalau keterlaluan sih agak baik juga kan buat diri sendiri. Oke, mungkin dari Mbak Zen mendapat insight baru atau Ini sih kayak mengubah cara pandang saya dalam mungkin ketika saya melakukan perfeksionis, saya juga refleksi diri aja sih, kayak jadi sadar saya nggak harus too much kok, kayak yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik itu udah cukup, karena nanti juga ada ruginya sendiri gitu loh. Oke, berarti udah ada insight baru ya Mbak Zen ya dari sesi konseling kali ini. Mungkin dari Mbak Alfia mendapat insight baru. Dapat banget sih Bu, soalnya kan saya juga orangnya yang agak santai banget, jadi mendengar ceritanya Mbak Amel yang perfeksionisnya kayak gini, jadi kayak oh perfeksionis ternyata kayak gini, untungnya gini, ruginya gini. Terus jadinya saya juga akan yang seperti yang saya katakan tadi, yang mengerjakan tugasnya lebih dulu, terus akhirnya kayak leha-lehanya nanti
setelah mengerjakan tugas itu saya yang akan saya lakukan sih. Oke, berarti tadi Mbak Alfi juga bisa ya dari Iya. tadi yang Mbak Amel sampaikan ini. Oke, saya izin menyimpulkan ya Mbak Amel. Berarti dari permasalahan Mbak Amel tadi, Mbak Amel udah dapat insight baru. Contohnya tadi kan dari yang Mbak Aziz juga gitu kan. Kayak mengubah pikir gitu kan, terus juga lebih menghadiri proses seperti itu Mbak Amel. Oke, kira-kira ada yang mau diceritakan lagi kan Mbak Amel? Sudah cukup. Oke, dari yang lain? Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Nanti saya bakal kasih lembar evaluasi ya Mbak Amel untuk Mbak Amel mengevaluasi diri sendiri gimana kita selanjutnya. Mungkin di sesi selanjutnya Mbak Amel bisa nanti melaporkan kepada saya ya perkembangannya seperti apa. Oke, sepertinya saya bisa cukupkan ya di sesi konseling kali ini. Saya mengapresiasi kalian, terima kasih banyak karena sudah mau datang, sudah mau bercerita, karena itu memang nggak mudah gitu kan buat kalian, apalagi masih orang baru. Oke, saya izin menutup sesi kali ini ya. Terima kasih, selamat beraktivitas masing-masing. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu.